Perlahan tapi pasti, berbagai gebrakan yang digaungkan Timnas Indonesia akhir-akhir ini mulai diperhatikan secara global. Terlebih dalam misi menembus panggung Piala Dunia, para penggiat sepak bola tanah air bahu-membahu membantu Timnas menatap persaingan yang semakin intens dengan cara yang lebih intim. Dan hal ini akhirnya serius menarik atensi jagat sepak bola terhadap ambisi Indonesia yang terlalu menggebu-gebu untuk dapat lolos ke putaran final Piala Dunia. Seperti yang kita tahu, beberapa penggawa Timnas Indonesia khususnya yang berkarir di Eropa menatap musim reguler baru dengan memilih berlabuh ke klub baru. Menariknya, sebagian dari mereka sengaja diberi wadah oleh owner klub sepak bola tanah air yang memimpin suatu klub di Eropa. Seperti Ragnar Oratmangun yang ditampung di FC Vidinter, klub promosi Liga Utama Belgia yang dipimpin oleh mantan exco PSSI Sihar Sitorus. Serta Marcelino Ferdinand yang digait Oxford United, milik ketum PSSI Erick Thohir, serta serikatnya. Selain itu, bahkan sosok seperti Sintayong yang sejatinya tak punya otoritas di luar ranah Timnas, apalagi sampai mancanegara, ternyata juga memiliki power untuk mempengaruhi nasib anak asuhnya. Seperti yang baru-baru ini terjadi, kepindahan mendadak Rafael Struijk dari ADO Den Haag di Belanda menuju Brisbane Roar FC di Australia. Disinyalir tak lepas dari pengaruh Sintayong yang punya legasi cukup dalam di klub tersebut. Terlebih, mengingat peran Rafa yang cukup krusial dalam melonjakkan performa Timnas Indonesia, tak ayal jika hal ini menarik perhatian media luar baik dari Australia maupun Belanda. Dan dari Belanda, media lokal Hekklenden yang memang berbasis di kota Den Haag bernarasi jika keputusan mendadak Struijk hengkang dari ADO Den Haag ke Brisbane dikarenakan pengaruh Sintayong yang memulai karir kepelatihannya di klub Australia itu. Pelatih tim nasional Indonesia saat ini, Sintayong asal Korea Selatan, tentu akan berperan dalam kedatangan Struijk ke Brisbane. Bagaimanapun, dia bermain untuk tim baru Struijk selama karir aktifnya. Papar Hekklenden dalam situs resminya soal kepindahan Struijk. Sementara itu, pihak Brisbane mengaku tertarik menggait sang penyerang kreatif karena kepincut aksinya di gelaran Piala Asia U23. Penampilannya di Piala Asia AFC U23 sangat mengesankan. Struijk mencetak 2 gol dalam kemenangan penting di perempat final atas Korea Selatan. Perjalanan luar biasa Indonesia di turnamen tersebut, termasuk kemenangan atas Australia dan penampilan di semifinal. Ujar Brisbane Roar yang sudah berkali-kali melihat Rafa menghadapi Australia. With every step we pave the way. Di sisi lain, berlabuhnya Marcelino Ferdinand dari KMSG Dense ke Oxford United tentu menjadi hal paling heboh yang terjadi di kawasan ASEAN, dan keriuhan itu merambat hingga Eropa, di mana platform-platform besar seperti BBC hingga Sky News ikut memberitakan bagaimana Marcelino yang memang dikenal sebagai salah satu wonderkid Asia direkrut oleh Oxford United yang kebetulan mayoritas sahamnya dipegang oleh Perserikatan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Baru berusia 19 tahun, sudah mengemas 23 caps bersama Timnas Indonesia dan mencetak 3 gol, memiliki followers 3,9 juta, lebih banyak dari Oxford United. Papar Sky News menyoroti bagaimana Marcel mengantongi puluhan caps internasional yang usianya belum genap 20 tahun. Sementara itu, BBC lewat penuturan pelatih Oxford United, Dan Buckingham, turut menyinggung bagaimana Marcelino menjadi tulang punggung Timnas di usianya yang sangat muda. Meskipun belum terbukti di level ini, jelas bahwa Marcelino sangat berbakat dengan pengalaman internasional yang baik dan akan menarik untuk melihat bagaimana ia beradaptasi. Klub ini memiliki ikatan kuat dengan Indonesia dan memulai perbincangan berkelanjutan. Kami menyadari kemampuan Marcelino, ujar Buckingham kepada BBC yang berkomitmen akan membantu adaptasi Marcelino.
Bukti jika seluruh penggiat sepak bola tanah air bahu-membahu menyokong perkembangan timnas, tergambar dari bagaimana FC Diender yang saat ini dipimpin oleh Sihar Sitorus mengajak Ragnar Oratmangun hijrah dari Belanda ke Liga Belgia. Jauh sebelum merekrut Ragnar Oratmangun, Sihar sendiri memang bertekad menjadikan FC Diender wadah bagi talenta berbakat tanah air. Dan komitmen itu dibuktikan dengan perekrutan Ragnar yang pernah masuk dalam daftar Squawka sebagai 10 pendribel terbaik Eropa tahun 2021. Selain itu, alasan lain mengapa Diender mantap meminang Wah Haji adalah karena sang pemain mampu mengisi berbagai pos hingga posisi gelandang bertahan. Khusus untuk Ragnar, Vietnam yang menjadi korban pertama betapa licinnya sang striker ketika menguasai bola, menyoroti keputusan Ragnar yang memilih destinasi baru seraya memuji kemampuannya. Seperti dalam narasi The Tau, media raksasa Vietnam itu menyebut, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang pernah mengobrak-abrik gawang timnas Vietnam itu mengambil keputusan penting dalam karirnya. Ragnar adalah gelandang serba bisa dan juga tahu cara bergerak di sayap. Tulis The Tau yang tak menampik betapa berbahaya pergerakan Ragnar bersama bola. Sebelumnya, nama sekaliber Tom Hee yang masuk dalam daftar nomine gelandang terbaik Eredivisie musim lalu juga sempat dilirik dua klub milik Taipan Indonesia, seperti Como yang mengajukan tawaran pada bulan Januari lalu. Namun karena proposal mereka ditolak SC Heerenveen, membuat Como mengurungkan niat mereka menggait sang profesor untuk selama-lamanya. Dan hal ini membuat Tom Hee kesal, lantaran mimpinya berkarir di luar Belanda dipupuskan oleh SC Heerenveen. Sementara itu, demi menyelamatkan karir Hee yang tak kunjung mengumumkan klub barunya, Erick Thohir bersama Oxford United mencoba menggait playmaker timnas Indonesia itu untuk berkarir di divisi Championship Liga Premier Inggris. Namun kali ini, Prof Tom lah yang menolak tawaran tersebut dengan lebih memilih Almere di Liga Belanda. Ya, sesuai dengan misi Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI akan terus memantau para punggawa timnas Indonesia dan bersedia menjadi jembatan agar karir mereka terus membaik. Dan hal ini tentu dilakukan agar pressure pasukan Garuda terus terdongkrak menatap kerasnya jalan menuju Piala Dunia. Pemain senior seperti Jay Indes atau Tom Hee, ya kita juga terus pantau. Karena tim nasional di bawah PSSI ini, ya kita harus dampingin. Jadi pemantauan mereka, fisik, kehidupan, masa depan, ya kita harus dampingin. Karena mereka aset nasional, jangan sampai... Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.